Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang saya cintai dan juga saya sayangi, serta ayah bunda yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah dan juga keutamaan-keutamaan bagi orang yang berbuka puasa. Tentu telah kita ketahui bersama bahwasanya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah suatu hal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita selaku umat muslim. Tentu bagi kita yang melakukan ibadah puasa, ada beberapa kenikmatan yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah nikmat ketika waktu berbuka puasa telah tiba. Dan juga di dalam berbuka puasa ada keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Keutamaan yang pertama yaitu bagi orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan berkah kepadanya. Bagaimana kita bisa membayangkan dengan mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan makanan dalam satu hari, bagaimana rasanya menahan lapar dan haus selama satu hari, kemudian kita bisa menyantap hidangan ketika waktu berbuka puasa sudah tiba. Tentu pastinya itu merupakan berkah tersendiri bagi kita. Dan juga bagi orang yang berbuka puasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-shaimu hina yuftiru, wa da'watul mazlum." Artinya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, kata Rasulullah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan yang ketiga yaitu orang yang terzalimi. Jadi waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab, yang mana apabila kita berdoa ketika waktu itu, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berpuasa atau orang yang berbuka puasa akan senantiasa mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang berpuasa tersebut. Di mana berbuka puasa adalah merupakan salah satu syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Sehingga tanpa melakukan hal ini dengan benar, maka esensi ibadah atau hakikat ibadah puasa kita akan berkurang. Tentu hal ini dapat mempengaruhi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuka puasa itu adalah termasuk dari hal yang bisa menghantarkan ridho Allah kepada kita. Karena dengan berbuka puasa, maka secara tidak langsung kita akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Dan juga keutamaan yang selanjutnya adalah orang yang berbuka puasa
berbuka puasa adalah waktu yang sangat berbahagia. Jadi waktu berbuka puasa adalah waktu yang sangat berbahagia bagi orang yang berpuasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya karena puasa yang dia lakukan. Jadi waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat berbahagia bagi orang yang berpuasa. Karena ketika berbuka puasa kita akan merasakan dua kebahagiaan sekaligus. Yang pertama kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, yang kedua kebahagiaan ketika kita melihat Tuhan kita karena puasa yang kita lakukan. Seperti itu. Di samping itu, selain keutamaan-keutamaan puasa, ada juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berbuka puasa. Yang pertama yaitu ketika kita berbuka puasa, kita disunahkan untuk menyegerakan membatalkan puasa kita. Karena orang yang selalu menyegerakan berbuka puasa, maka orang itu yang selalu akan berada dalam hal kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Artinya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Ada umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku atau di atas ajaranku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Artinya apa? Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita menyegerakan berbuka puasa apabila waktu berbuka sudah tiba. Dan juga Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, maka ia hendak mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Selanjutnya, sunnah bagi kita yang berbuka puasa adalah menyantap hidangan yang ringan-ringan dulu. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufdiru ala rutabatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma yang kering. Dan jika tidak ada dengan yang demikian, rutab ataupun tamar tadi, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW sebelum sholat maghrib, beliau ketika berbuka puasa, beliau terbiasa
berbuka puasa hanya dengan beberapa biji kurma saja. Ada riwayat mengatakan 2 atau sampai 3 biji kurma dan juga segelas susu. Jadi dalam berbuka puasa tentu ada banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah siapkan untuk kita. Sehingga Allah dan Rasulullah memerintahkan hal itu untuk disegerakan, walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Jadi anak-anakku dan juga ayah bunda di rumah, mari kita lakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya dan dengan semampu kita. Mari kita ikuti sunnahnya Rasulullah. Mari kita ikuti semua anjuran-anjuran yang Rasulullah anjurkan kepada kita, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sangat berkualitas, terutama ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa tak luput juga dari kesalahan dan juga lupa. Jika ada yang salah diingatkan, jika ada yang kurang ditambah, dan jika ada yang lebih silahkan diambil manfaatnya. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.